Saat pria berjanggut itu berbicara, mata Jun Changqiao berkilat dingin. Dia mengeluarkan Cold Edge Sword dan menikam dada pria berjanggut itu. 3 kata, cepat, kejam, dan akurat. Kakak ke-9. 7 bawahan sangat marah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Zhou Tianba berangsur-angsur menjadi dingin, dan ki spiritual di sekitarnya mulai mendidih. Tuan pertama, Jun Changqiao berkata dengan tenang, bawahanmu menyela. Dia tidak tahu aturan sama sekali. Aku akan membantumu membersihkan sekte hari ini. Kamu tidak punya masalah dengan itu, kan? Bunuh muridku, tentu, bayar dengan nyawa bawahanmu. Sebagai pemimpin sekte klan tulang besi, dia sangat kuat saat ini. Tetes, tetes, darah mengalir dari luka dan menetes ke tanah. Cukup, Jun Changqiao mencabut pedangnya, dan darah menyembur keluar. Anda, pria berjanggut itu tampak garang. Dia ingin melangkah maju dan meninju, tetapi rasa sakit yang parah dari hatinya dan kehilangan kesadaran tidak cukup baginya untuk melakukannya. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan plop. Seorang pembudidaya alam pembuka meridian tingkat 12 mudah dibunuh. Alasan utamanya adalah karena pedang tepi dingin terlalu tajam, dan pedang Jun Changqiao sangat cepat sehingga pria berjanggut itu tidak bisa mengelak. Sial, seorang pemimpin botak bergegas maju dan mengumpulkan kekuatan di tinjunya. Dia berkata dengan marah, kamu membunuh saudaraku yang ke-9. Mati. Mundur, Zhou Tianba berkata dengan suara rendah. Suaranya mengandung gelombang energi yang beriak di udara. Seniman bela diri botak yang menyerang tiba-tiba berhenti. Dia menyebarkan kekuatan di tinjunya dan kembali ke kursinya dengan marah. Aura yang kuat, Jun Changqiao terkejut. Pada saat yang sama, dia menarik pedangnya. Jika Zhou Tianba tidak menghentikannya, dia bisa menggunakan banyak metode untuk menebas pria botak itu. Lupakan, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tepuk tangan, Zhou Tianba bertepuk tangan dan tersenyum. Pedang pemimpin sekte Jun cepat dan akurat. Itu cukup untuk membuktikan bahwa pedang Daomu luar biasa. Aku mengagumimu. Bagaimana dia bisa tertawa setelah membunuh bawahannya? Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu menyanjungku, tuan pertama. Dengan keahlianku, aku hanya bisa menggertak bawahanmu. Jika aku seorang ahli, aku pasti akan membodohi diriku sendiri. Ketika dia mengucapkan kata, bawahan, dia sengaja melihat para pemimpin kecil lainnya. Jelas bahwa dia tidak menganggapnya serius. Retakan, para pemimpin sangat marah sehingga mereka mengertakkan gigi. Sandaran tangan yang menopang telapak tangan mereka juga hancur. Sekte Guru Jun, Zhou Tianba memasang senyum palsu dan berkata, jangan bicara omong kosong. Saya memiliki 31 murid sekte Anda di sini. Anda dapat membawa mereka pergi setelah membayar 3.100 tael. Tidak heran dia bisa menahan diri. Dia masih menginginkan uang. Aku akan memberimu 100 tael, kata Jun Changqiao, aku akan membawa murid-muridku dan pergi. Dendam kita akan terselesaikan. Pak, Zhou Tianba menamparkan sandaran tangan dan berkata dengan dingin, Jun Changqiao, aku telah menunjukkan rasa hormat yang cukup padamu. Jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Dia tidak bisa membantu tetapi meledak. Tidak mudah baginya untuk menahannya begitu lama sebelum menunjukkan taringnya. Tuan pertama, seniman bela diri botak itu berdiri dan berkata dengan marah, mari kita bunuh dia. Kita bisa mengambil uangnya kembali. Ya, bunuh dia dan balas dendam kakak ke-9. 6 pemimpin lainnya juga berdiri. Mata mereka penuh dengan niat membunuh, dan tinju mereka bersinar. Mereka tidak menyukai Jun Changqiao sejak dia masuk. Sekarang setelah dia membunuh tuan ke-9, mereka tidak sabar untuk mengulitinya dan membalaskan dendam saudara mereka. Anak, Zhou Tianba berkata dengan dingin, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan kejam. Cukup, dia melambaikan tangan kanannya dan memberi isyarat agar mereka menyerang. Deng-deng, seniman bela diri botak itu melangkah maju lagi. Tepat ketika dia hendak menyerang, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, tuan pertama, tempat ini kecil. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus bertarung di luar, kan? Zhou Tianba tersenyum dingin dan berkata, terserah kamu. Di luar aula utama, bidang seni bela diri ditutupi dengan lumpur. Hampir 200 bandit haus darah mengelilingi lapangan dan menatap Jun Changqiao dengan marah. Di Kabupaten Qingyang, Guru Jun dikelilingi oleh murid-murid dari 2 sekte kelas 8. Sekarang, menghadapi ratusan bandit, dia merasa seperti domba dalam sekawanan serigala. Anak, seniman bela diri botak berdiri di lapangan dan melepas bajunya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Dia berkata, aku membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Betulkah? Jun Changqiao tersenyum acuh tak acuh. Sial, senyumnya terlalu menyebalkan. Manajer ke-6, bunuh orang ini dan balas dendam untuk manajer ke-9 dan 2 saudara yang meninggal. Membunuhnya terlalu mudah. Kita harus mematahkan uratnya dan menggantungnya di tiang selama beberapa bulan.
Ya, petik 2. Para bandit itu mencemooh. Mereka sering menggunakan cara seperti ini. Kalau tidak akan ada begitu banyak tubuh keriput di sekitarnya. Zhou Tianba duduk di kursi tinggi di luar bidang seni bela diri dan berkata dengan ringan, Tuan ke-6, anak ini bergerak sangat cepat. Jangan gegabah. Guru ke-6 mengambil langkah kecil ke depan dengan kaki kanannya, ujung kakinya tenggelam setengah inci ke dalam lumpur. Dia berkata dengan senyum sinis, Tuan pertama, saya akan memberitahu dia arti puasa. Postur ini, apakah guru ke-6 akan menggunakan transformasi bayangan 7 langkah? Itu adalah keterampilan gerakan peringkat fana tingkat menengah. Dikatakan bahwa setelah Anda menguasainya, Anda hanya akan dapat melihat bayangan saat menggunakannya. Tuan ke-6 jarang menggunakannya. Suatu kehormatan besar bisa menyaksikannya hari ini. Saat para bandit berteriak ketakutan, mereka memandang Jun Changqiao dengan Schadenfreude. Mereka berpikir bahwa begitu Master ke-6 menggunakan keterampilan gerakannya, bocah itu pasti akan dipukuli sampai ke titik di mana dia tidak akan tahu arah utara. Semua orang tampak lamban, karena ketika mereka melihat ke atas, pemimpin sekte tulang besi sedang meregangkan kakinya, lalu berdiri berjinjit dan menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Apa yang orang ini lakukan? Apakah kamu menderita epilepsi lagi? Menurutku, dia hanya berpura-pura gila. Para seniman bela diri dari benua bintang jatuh tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang meregangkan otot dan tulang mereka, melakukan pemanasan sebelum pertempuran. Setelah beberapa saat, pemanasan selesai. Jun Changqiao bersandar ke satu sisi dan mengangkat jari telunjuk kanannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu banyak. Jangan menakuti saya. Semua orang terdiam. Para bandit melihat posturnya yang aneh dan tidak bisa tidak berpikir bahwa ada yang salah dengan otaknya. Sial, guru ke-6 mengutuk, kamu tidak tahu banyak. Itu bukan urusanku. Saat dia berbicara, dia menggosok jari kakinya di lumpur. Matanya tiba-tiba berkedip dingin, dan kemudian dia bergegas. 1 langkah, 2 langkah, itu seperti langkah iblis. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 7 langkah. Ketika Tuan ke-6 mengambil langkah ke-8, udara di belakangnya tiba-tiba berputar dan berubah menjadi bayangan samar. Ini adalah transformasi bayangan 7 langkah. Ketika seorang seniman bela diri menguasainya, setelah 7 langkah, akan ada bayangan, dan kecepatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Seperti yang diharapkan, Tuan ke-6, yang menyeret bayangan, tiba-tiba mempercepat dan bergegas seperti sinar cahaya. Sangat cepat, wajah Jun Changqiao berubah. Pada saat ini, dia hanya bisa melihat bayangan dan tidak bisa melihat Baldi Qiang dengan jelas. Ya dewa, Penatua ke-6 sangat cepat. Aku hanya bisa melihat bayangannya. Aku bahkan tidak bisa melihat ujung bajunya. Apakah itu keterampilan gerakan mortal tingkat menengah? Itu menakutkan. Petik 2. Para bandit itu penuh dengan kekaguman dan kecemburuan. Tidak buruk, tidak buruk. Zhou Tianba berkata dengan puas. Pergeseran bayangan 7 langkah Penatua ke-6 telah meningkat pesat sejak setengah tahun yang lalu. Penatua kedua, pria berkulit putih, tersenyum. Dengan kecepatan Penatua ke-6, akan sangat sulit bagiku untuk menangkapnya. Jika Penatua kedua tidak bisa melakukannya, maka itu bahkan lebih mustahil bagi kita. Penatua keempat yang gemuk menyeringai. Mengapa mereka bisa mengobrol dan tertawa di sini? Setelah Penatua ke-6 mempercepat, dia tidak buru-buru menyerang Jun Changqiao. Sebaliknya, dia terus berputar di sekelilingnya. Anak, akan kutunjukkan padamu apa itu kecepatan. Suara mendesing. Langkah kaki Tuan ke-6 terus bertambah cepat. Afterimages menutupi bidang seni bela diri, dan angin yang dihasilkan membawa semburan debu. Penatua kedua menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Elder ke-6 sedang menggoda pria itu. Tidak peduli seberapa cepat pedang itu tidak bisa lebih cepat dari kecepatan Penatua ke-6. Beberapa pemimpin kecil penuh dengan senyuman. Elder ke-6, patahkan uratnya dan buat dia berteriak di tanah seperti anjing. Siksa dia sampai setengah mati. Kemudian potong tangan dan kakinya, cungkil matanya, dan buang dia ke dalam tong untuk kita nikmati. Ratusan bandit berteriak keras. Jun Changqiao, yang berdiri di tengah lapangan latihan, rambutnya acak-acakan oleh angin. Wajahnya juga tertutup debu. Dia berkata dengan tidak sabar, mereka berdengung di sekitar telingaku seperti lalat. Suara mendesing. Dia maju selangkah, dan pedang ujung dingin kelas dasar muncul di tangannya. Dia menusuk ke depan. Sayangnya, dia tidak berhasil mengenai Penatua ke-6. Hahaha, Penatua ke-6 sangat cepat. Jika dia bisa memukulnya, maka... Puci. Sementara mereka berbicara, para bandit melihat sesuatu terbang keluar dari tempat latihan. Itu menarik busur yang indah di udara, dan kemudian berguling di luar tempat latihan. Melihat dari dekat, itu adalah kepala botak Tuan ke-6.
Ekspresi para bandit berubah dan mereka buru-buru berbalik. Bayangan di lapangan latihan berangsur-angsur menghilang. Master ke-6 menyeret tubuh tanpa kepala dan berlari beberapa putaran sebelum jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Jun Changqiao mempertahankan posisi pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Idiot, tidakkah kamu tahu bagaimana cara berbalik? Mengapa Anda harus bertabrakan dengan pedang saya?" Petik 2. Ternyata setelah orang ini dengan santai menusuk pedang, dia memutar pergelangan tangannya dan mengangkat pedang secara horizontal, memutar pedang dari atas ke bawah ke kiri dan kanan. Penatua ke-6 berputar di sekitar Jun Changqiao searah jarum jam. Karena dia bergerak terlalu cepat, dia pasti terkena pedang, dan kepalanya terlepas dari tubuhnya. Belum lagi Cold Edge Sword yang sangat tajam, bahkan jika dia menarik kawat besi di depannya, dengan kecepatan balik yang barusan, dia pasti akan dipenggal. Ini harus dikatakan, dengan transformasi bayangan 7 langkahnya, kecepatan kepala ke-6 sangat cepat. Dengan budidaya rilem pembukaan meridian tahap ke-10 Jun Changqiao, sangat sulit baginya untuk melihat sekilas sosok kepala ke-6. Namun, kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam pertarungan. Terkadang, seseorang harus mengandalkan otaknya. Kalau tidak, seseorang tidak akan berbeda dari orang biasa. Kakak ke-6, kakak ke-6, tuan ke-6. Tangisan sedih datang dari luar lapangan latihan. Suara mendesing. Dalam sekejap, suasana dipenuhi dengan kemarahan, 200 bandit terkunci pada Jun Changqiao, mata mereka berkedip dengan niat membunuh yang tidak tersamar. Sial, tuan ke-8 yang kurus dan tuan ke-7 yang pendek bergegas ke lapangan dengan marah. Salah satunya memegang pisau biksu Buddha, dan yang lainnya memegang gada. Bandit adalah bandit. Setelah melihat teman mereka terbunuh, mereka dikendalikan oleh kemarahan dan tidak peduli dengan jumlah bandit. Desir, Jun Changqiao menggunakan gerak kakinya untuk menghindari serangan kedua bandit itu. Dia tersenyum dan berkata, "Apa? Anda tidak bisa mengalahkan saya, jadi Anda ingin menggertak saya dengan nomor Anda." Petik 2. Pergi ke neraka. Guru keempat dan tinju guru kelima membawa energi spiritual dan menyerang dari belakang. Desir, Jun Changqiao melangkah ke sisi kanan. Senyum di wajahnya menghilang, dan matanya bersinar dingin. Dia telah menyadari bahwa bandit kejam ini tidak akan mengikuti aturan Jianghu. Mereka bertekad untuk membunuhnya bersama-sama. Tuan besar, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini cara Hei Feng Stocket memperlakukan tamu mereka? Zhou Tianba hampir pingsan ketika mendengar ini. Anda membunuh 2 orang saya di Black Mountain. Kemudian Anda memasuki benteng Hei Feng dan membunuh 2 orang saya. Beraninya kau menyebut dirimu tamu. Zhou Tianba berkata dengan tatapan muram, "Nak, kamu membunuh anak buahku. Bahkan jika kamu membayar uang tebusan, aku akan membunuhmu di sini." Desir. Petik 2. Sementara mereka berbicara, keempat bandit itu menyerang dari 4 arah yang berbeda. Jun Changqiao tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan 4 seniman bela diri rilem pembukaan saluran level 12 dengan pedang ujung dingin kelas dasar. Dia segera menggunakan Drifting Cloud Steps untuk menghindar. Dia mempelajari langkah awan melayang ketika dia mengajar murid bela diri di kota Qingyang. Meskipun levelnya tidak setinggi Seven Steps Shadow, itu masih di Elementary Grade of Mortal Grade. Itu lebih dari cukup untuk menghindari serangan keempat bandit. Buk. Jun Changqiao menggunakan Drifting Cloud Steps dan menghindar ke kiri dan ke kanan di ruang terbatas. Dia kemudian berhenti di area yang aman dan berkata dengan dingin, "Kamu memaksaku untuk menggunakan kartu trufku." Energi spiritual melonjak di sekelilingnya. Kartu truf. Ada begitu banyak dari kita di Hei Feng Stocket. Bahkan jika dia memiliki kartu truf, dia pasti akan mati. Para bandit itu mencibir. Keempat bandit berhenti menyerang dan menunggu untuk melihat kartu truf seperti apa yang akan diambil Jun Changqiao. Zhou Tianba memegangi wajahnya dan berkata dengan penuh minat, "Nak, saya harap Anda dapat mengambil kartu truf yang bagus." Bandit dibunuh dan dirampok. Jika lawan mengeluarkan kartu truf yang bagus, seperti senjata atau harta, mereka pasti akan mengambilnya. Jun Changqiao melepaskan energi spiritualnya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, pedang ujung dingin kelas dasar di tangannya menghilang dan digantikan oleh senjata seperti pedang. Menghadapi murid bela diri, 6 seniman bela diri rilem pembukaan saluran tingkat 12, dan 200 bandit ganas, dia akhirnya mengeluarkan pedang yang diberikan kepadanya oleh Perdana Menteri. Sebuah pedang. Zhou Tianba menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia juga menggunakan pedang. Pedang yang dia gunakan untuk membunuh murid tulang besi adalah dari kelas tinggi Mortal Grade. Itu diberikan kepadanya oleh seorang lelaki tua berjanggut putih ketika dia bepergian ke Jianghu. Itu disebut pedang naga hijau. Tunggu, bukankah pedang orang ini agak pendek? Mulut Jun Changqiao berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan pedang, dan dia menemukan bahwa panjangnya hanya setengah kaki.
Setengah kaki, ukurannya kira-kira sebesar sikat gigi biasa. Untungnya, lebarnya hanya 1 inci. Kalau tidak, Jun Changqiao akan merasa seperti orang idiot yang menggunakan sikat gigi untuk melawan musuh. Ini sama sekali tidak ilmiah. Panjangnya lebih dari 3 kaki di Infinite Space Ring. Bagaimana bisa begitu kecil ketika dia mengeluarkannya? Bahkan jika ada perbedaan antara pertunjukan pembeli dan pertunjukan penjual, perbedaannya terlalu besar. Orang ini mengeluarkan pedang, bahkan belati biasa lebih panjang dari pedangnya. Bahkan jika aku meluruskan bendaku di bawah sana, itu lebih panjang dari benda ini. Hahaha, ratusan bandit di sekitar lapangan latihan tertawa. Unstoppable Blade itu pendek dan kecil, seperti mainan mini, jadi ketika diperlihatkan, langsung membuat para bandit tertawa terbahak-bahak. Jun Changqiao ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Lagi pula, itu terlalu memalukan. Mustahil, mustahil, pisau yang hanya bisa dibuka oleh opening talisman tidak akan terlalu pendek dan lemah. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Jun Changqiao menghibur dirinya sendiri. Dia meletakkan 2 jari di gagangnya dan berkata dengan dingin, serahkan murid sekte saya, dan masih ada ruang untuk negosiasi. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena membunuh kalian semua di Heifeng Stocket. Bahkan jika itu memalukan, dia harus bertindak tegas. Hanya saja dia memegang pisau mini yang terlihat seperti mainan, yang terlihat sangat lucu. Mulai pembantaian, dengan pisau itu. Petik 2, bisakah pisau ini memotong semangka? Buang bagian gagangnya, dan sisa pisaunya bisa memotong apel. Luar biasa. Hahaha, tidak, aku tertawa terbahak-bahak sampai perutku sakit. Banyak bandit tertawa terbahak-bahak sehingga air mata hampir keluar dari mata mereka. Anak, keempat pemimpin itu mengepalkan tangan atau melambaikan senjata mereka. Mereka berjalan selangkah demi selangkah dan berkata, apakah Anda menggunakan hidup Anda untuk membuat lelucon? Fiuh, Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, anggap saja itu sebagai lelucon. Potong omong kosong, Zhou Tianba berkata dengan tidak sabar, tangkap dia dan cari sesuatu yang berharga untuknya. Ya, setelah menerima pesanan, keempat kepala saling memandang dan bergegas. Kali ini, serangan mereka mencakup lebih dari setengah area. Jun Changqiao, yang dipaksa ke sudut, tidak bisa melarikan diri. Kecuali dia lari keluar lapangan. Tapi ada ratusan bandit di luar. Jun Changqiao tidak ragu bahwa jika dia mengambil satu langkah, dia akan ditelan oleh orang banyak dan berada dalam situasi yang lebih pasif. Dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan jimat pembukaan. Bang, ketika keempat pemimpin hendak menyerang, Jun Changqiao menggabungkan pikirannya ke dalam cincin luar angkasa dan menghancurkan jimat pembuka tanpa ragu-ragu. Ding, tuan rumah menggunakan talisman pembuka X1. Ding, segel pisau keras telah dibuka segelnya. Ketika pemberitahuan sistem berbunyi, Jun Changqiao dengan jelas merasakan bahwa pisau keras di tangannya memancarkan energi psionik. Tepat pada saat ini, keempat manajer menyerang dari arah yang berbeda. Beberapa dari mereka melompat ke udara, beberapa menyerang dengan tinju mereka, beberapa mengacungkan pedang mereka, dan beberapa menekan dengan tongkat mereka. Situasinya berbahaya. Jun Changqiao, yang dalam bahaya, meletakkan tangan kirinya di sarungnya dan tangan kanannya di gagangnya. Tubuhnya setengah membungkuk saat dia berdoa untuk keajaiban. Dia tidak lupa untuk bertindak sok dan berkata, bangkai. Di lapangan latihan seni bela diri, sinar cahaya melesat keluar. Para bandit merasa sulit untuk membuka mata mereka. Bahkan Zhou Tianba, yang merupakan murid bela diri, harus menutup matanya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya. Mungkinkah pisau yang biasa-biasa saja itu adalah senjata berkualitas tinggi? Saat dia berpikir, cahaya yang kuat tiba-tiba melemah. Zhou Tianba membuka matanya dan menemukan ada sesuatu seperti ujung pisau di depan hidungnya. Itu tidak mirip, itu adalah ujung pisau. Zhou Tianba memfokuskan matanya dan melihat ujung pisau. Dia melihat Jun Changqiao, yang berjarak 40 meter, memegang gagang dengan satu tangan. Di antara dia dan Jun Changqiao, ada pisau yang sangat panjang tergantung di udara. Di luar lapangan latihan seni bela diri, sunyi. Lebih dari 200 orang, lebih dari 200 pasang mata, menatap pedang dari tangan Jun Changqiao, sampai ke hidung tuan besar. Ekspresi di wajah mereka benar-benar membeku. Bagaimana dengan 4 manajer yang menyerang? Mereka tersebar di tanah. Tubuh mereka dipotong setengah atau dipotong setengah. Darah mereka bercampur dengan lumpur. Mereka semua mati. Ketika Jun Changqiao mengeluarkan pisaunya, lampu menyala dan mereka semua terbunuh oleh pisau sepanjang 40 meter itu. Meneguk, Zhou Tianba menelan ludahnya. Keringat dingin keluar dari dahinya. Telapak tangannya di sandaran tangan sedikit gemetar. Panjang pisau itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ujung pisau itu memancarkan cahaya dingin, yang membuatnya sulit bernapas.
Dia tidak ragu bahwa jika Jun Changqiao mengambil langkah kecil ke depan, kepalanya akan dengan mudah dipotong oleh pisau. Itu jelas bukan senjata biasa. Itu pasti senjata kelas menengah. Manajer pertama menebak kualitas pisau yang sulit ditarik. Jantungnya berdetak lebih cepat dan matanya dipenuhi ketakutan. Manajer kedua dan yang lainnya duduk di kedua sisi terkejut. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, pisau itu terlalu panjang. Mereka bisa memotongnya hanya dengan satu gelombang. Apakah ini pisau yang sulit ditarik? Jun Changqiao memegang pisau sepanjang 40 meter di satu tangan. Ekspresinya sangat menarik. Senjata harapan pertama yang diberikan oleh sistem tidak mengecewakannya setelah segelnya dilepas. Aura dan kekuatannya jauh lebih kuat dari pedang ujung dingin kelas primer. Tapi pisau sepanjang 40 meter ini terlalu panjang. Baru saja, dia pikir itu terlalu pendek. Sekarang, dia pikir itu terlalu lama. Orang ini benar-benar sulit untuk menyenangkan. Zhou Tianba, yang menghadap pisau, berkata dengan ngeri, pemimpin Sekte Jun. Tolong singkirkan pisau itu. Mari kita bicara dengan baik. Petik 2. Tadi dia ketakutan. Dia benar-benar takut. Jun Changqiao berkata dengan ringan, begitu saya mencabut pisau sepanjang 40 meter, sulit untuk menariknya, jadi. Astaga, dengan memutar pergelangan tangannya, pisau itu memotong kepala manajer kedua. Dia berkata, beri dia penguburan yang layak. Celepuk, kepalanya berguling-guling di tanah, dan ekspresi wajahnya masih terkejut. Pisau Jun Changqiao tidak cepat. Manajer kedua seharusnya bisa menghindarinya dengan kultivasinya. Kenapa kepalanya dipenggal? Ketika pisau sulit untuk ditarik datang, itu akan mengunci target sesuai dengan pemikiran pengguna dan mengeluarkan tekanan yang kuat, membuat target sulit untuk bergerak. Dengan kata lain, manajer kedua itu seperti seorang tahanan yang diikat dan hanya bisa berlutut di tanah dengan kepala terjulur, menunggu Algojo memotongnya tanpa ampun. Ini adalah senjata harapan pertama yang diberikan oleh sistem. Ini adalah pisau yang sulit ditarik yang hanya bisa digunakan setelah segelnya dilepas. Setelah menguji pisaunya, Jun Changqiao berkata dengan puas, kuat. Jika itu terjadi beberapa saat yang lalu, para bandit akan marah dengan kematian kepala kedua mereka. Mereka akan dikenakan biaya terlepas dari konsekuensinya. Tapi sekarang, mereka semua meringkuk di luar bidang seni bela diri. Wajah mereka penuh kengerian, dan mata mereka penuh ketakutan. Itu adalah pisau sepanjang 40 meter. Selama orang itu membalikkan tangannya, itu pasti akan menyapu dan membunuh banyak dari mereka. Siapa yang berani menyerang? Siapa yang berani menyerang? Jika mereka tidak menyerang, apakah mereka dapat menghindari bencana? Jawabannya adalah, tidak. Astaga, Jun Changqiao melambaikan tangan kanannya, dan pisau sepanjang 40 meter itu mengeluarkan aliran cahaya. Seolah-olah dia telah mengaktifkan mode pemotongan rumput yang tak tertandingi, dan secara langsung memotong lebih dari 20 bandit. Hanya dua pemimpin yang duduk di kursi membanting telapak tangan mereka di sandaran tangan, dan meledak dengan budidaya tahap ke-12 mereka dan menyerang dari kiri dan kanan. Panjang senjata memiliki kelebihan dan kekurangan. Senjata panjang itu bagus dalam pertempuran jarak jauh, tetapi dekat dengan musuh adalah hal yang tabu. Keduanya memanfaatkan celah antara serangan Jun Changqiao dan bergegas mendekat, berharap untuk membatasinya dalam jarak dekat. Itu tidak berguna, karena Jun Changqiao berbalik dan menatap mereka. Tekanan pisau yang sulit ditarik menyapu, dan keduanya langsung membeku di tempat. Puci, pisau itu menyala, dan sebuah kepala terbang keluar. Pada titik ini, 8 pemimpin benteng angin hitam semuanya mati, dan hanya Zhou Tianba yang tersisa. Astaga, Jun Changqiao mengangkat pisau sepanjang 40 meter dan berjalan menuju panggung selangkah demi selangkah. Karena dia terkunci di tempatnya, meskipun Zhou Tianba adalah murid bela diri, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun di bawah tekanan yang menakutkan. Dia hanya bisa menonton dengan ngeri saat Chen Fan mendekat selangkah demi selangkah seperti iblis. Gedebuk, Jun Changqiao melangkah di atas panggung dengan satu kaki dan mengarahkan pisau sulit untuk ditarik di tangannya yang lain. Dia berkata, aku akan membiarkanmu berlari 39 meter dulu. Bilahnya panjangnya 40 meter, dan lawannya berlari 39 meter. Sangat khusus, sangat khusus. Zhou Tianba tidak dapat bergerak di bawah tekanan kuat. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Kelihatannya, Jun Changqiao berkata, pemimpin itu juga takut mati. Zhou Tianba tidak terlalu takut mati. Lagi pula, sebagai bandit, dia sudah lama siap mati. Namun, di bawah tekanan blade yang sulit ditarik, dia mengalami ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia berada di neraka. Zhou Tianba takut. Pada saat itu, dia ingin hidup lebih. Jun Chang tersenyum dan berkata, jadi hari ini, kursi ini akan membersihkan rumah atas nama orang-orang di Kabupaten Azure Sun dan jiwa-jiwa yang dirugikan itu. Tidak. Zhou Tianba buru-buru berkata,
Pemimpin Jun, saya bersedia melepaskan murid-murid Anda. Apakah kamu masih menginginkan uang itu? Jangan, jangan. Bila 40 meter akan menebang kapan saja. Bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani mengambilnya. Dia bahkan menyesali bahwa dia cukup bodoh untuk menculik murid-murid klan tulang besi dan memprovokasi pria yang begitu menakutkan. Zhou Tianba sekarang tidak ragu bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya, apakah itu dirinya sendiri atau lebih dari 200 orang, mereka semua akan dipotong di bawah pisau. Jun Changqiao berkata, "Pemimpin, saya sangat ingin tahu. Bagaimana Anda tahu nama saya?" Ini, Zhou Tianba berhenti sejenak dan berkata, "Saya telah mendengar sedikit tentang perekrutan ratusan sekte belum lama ini." Jun Changqiao menekan bilahnya ke bawah di depan kepalanya. Matanya dingin dan tegas, "Saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya." Pedang itu hanya berjarak satu telapak tangan dari kepalanya. Tekanan kuat membuat wajah Zhou Tianba berubah menjadi hijau. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain. Suaranya bergetar, "Ini, Sekte Musim Semi Roh. Itu adalah Sekte Musim Semi Roh yang memberi saya sejumlah uang untuk menculik murid-murid Anda dan mengambil hidup Anda." Petik 2. Pergilah ke jalanmu. Jun Changqiao mendapatkan jawaban yang dia inginkan dan mengayunkan pedangnya. Puci, Zhou Tianba tetap membuka mulutnya, dan kepalanya terbang keluar dari tubuhnya. Murid pengecut dari klan tulang besi itu telah dipenggal olehnya. Sekarang, Jun Changqiao telah memenggalnya juga. Itu bisa dianggap karma. Tuan pertama, melihat tubuh tanpa kepala Zhou Tianba jatuh ke tanah, bandit Blackwing Stronghold semua ketakutan. Jun Changqiao berbalik, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dengan semua pemimpin tewas, Blackwing Stronghold tanpa pemimpin. Berbicara secara logis, membiarkan para bandit ini pergi adalah. Biarkan dia pergi. Mereka yang dicambuk sampai mati dengan belenggu dan pasak, apakah Anda setuju? Mayat-mayat yang digantung, dan dijemur di bawah terik matahari, apakah Anda setuju? Kepala yang terbaring di Anglo memiliki keputusasaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan di matanya. Apa kamu setuju? Akhirnya, saya akan bertanya pada Jun Changqiao apakah dia setuju. Tidak setuju. Binatang buas yang tidak manusiawi ini, membiarkan mereka pergi sama dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Karena itu, hari ini, dia meminjam pedang 40 meter untuk mencari keadilan bagi orang mati. Mati, Jun Changqiao berkata dengan sinis. Pada saat itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak, ratusan bandit merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan wajah mereka menjadi pucat. Aura kematian yang kuat melonjak ke dalam hati mereka. Pedang itu menyala dan darah memercik. Bandit putus asa tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang datang adalah dewa kematian, iblis. Api naik dari Anglo tanpa alasan. Kepala dengan keputusasaan dan ketakutan di matanya menyaksikan binatang buas itu mati satu persatu. Tiba-tiba, wajah yang terbakar itu tampak tersenyum. Di lapangan pencak silat, Jun Changqiao berdiri dengan pedang di tangannya, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Mayat yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekelilingnya. Darah berkumpul di sungai dan udara dipenuhi dengan bau yang menyengat. Saat ini, 10 pemimpin Blackwing Stronghold dan lebih dari 200 bandit semuanya mati. Kamu telah membunuh total 226 orang. Sistem berkata, Jun Changqiao, yang belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, telah membunuh terlalu banyak orang hari ini. Haruskah aku membunuh mereka? Di duniamu sebelumnya, bahkan jika mereka yang paling jahat, mereka akan diadili dan dihukum oleh hukum. Ini adalah dunia yang berbeda dengan hukum yang berbeda. Belum lagi perbuatan jahat mereka, mereka harus dibunuh karena menculik dan membunuh murid-muridku. Tuan rumah telah beradaptasi dengan benua bintang jatuh. Beradaptasi bukanlah karakter saya akan membiarkan benua bintang jatuh beradaptasi dengan saya. Siapapun yang menggertak dan mempermalukan saya harus membayar harganya, termasuk Sekte Musim Semi Roh. Berdengung, Hartu Kip Saber melintas dan segera menyusut dari 40 meter menjadi setengah kaki, berubah menjadi pedang mini lagi. Tanpa itu, akan sangat sulit bagiku untuk menyelamatkan para murid yang diculik hari ini. Jun Changqiao memasukkan pedang kecil ke dalam sarungnya. Berdengung, saat sarungnya tertutup, Hartu Kip Sabre bergetar sedikit, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menempel di antara gagang dan sarungnya. Jun Changqiao tercengang, pedang ini tidak akan disegel lagi, kan? Ya, sistem berkata, saber yang sulit ditahan itu kuat. Ini adalah pedang bermata dua, menyakiti orang lain dan pengguna. Setelah menggunakannya, itu akan secara otomatis menyegel dirinya sendiri. Tuan rumah harus terus menggunakan jimat yang membuka segel untuk membukanya. Petik 2. Jun Changqiao terdiam. Namun,
Memikirkan proses menggunakannya, dia sedikit takut. Lebih baik menyegel senjata ampuh ini agar tidak melukainya secara tidak sengaja. Tunggu, Jun Changqiao tercengang. Pedang bermata dua, menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Petik 2. Sistem berkata, Anda tidak merasa lelah. Lelah, aku tidak merasa. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, tubuh Jun Changqiao sepertinya telah dilubangi, dan dia tiba-tiba ambruk di platform tinggi dengan lemah. Sistem berkata, setelah menggunakan Hard to Keep Saber, tuan rumah akan lemah selama 30 menit. Selama waktu ini, tuan rumah tidak akan memiliki kekuatan dan pertahanan. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat membunuhmu sesuka hati. Petik 2. Apa yang asterisk pengaturan? Jun Changqiao terbaring lemah di lantai batu dan berpikir dalam hati, untungnya, aku membunuh mereka semua. Kalau tidak, aku yang akan mati. 30 menit berlalu dengan cepat. Jun Changqiao secara bertahap pulih dari kondisi lemahnya. Kemudian, dia melompat dan berjalan ke pintu samping aula. Segera, dia menemukan penjara batu di belakang gunung. Pemimpin sekte ada di sini. Pemimpin sekte ada di sini untuk menyelamatkan kita. Petik 2. 30 atau lebih murid yang dikurung di penjara batu melihat Jun Changqiao muncul, dan reaksi pertama mereka adalah tercengang. Kemudian, mereka mulai berteriak kegirangan. Dentang, rantai putus dan pintu penjara terbuka. Jun Changqiao menyingkirkan Cold Edge Sword dan berkata sambil tersenyum, sayangku, aku telah berbuat salah padamu. Kunci dari sistem sekte terkuat adalah para murid. Apakah terlalu berlebihan untuk memanggil mereka, sayangku? Itu tidak berlebihan sama sekali. Itu sangat mencintai. 30 murid merinding, tetapi mereka masih sangat tersentuh karena pemimpin sekte datang untuk menyelamatkan mereka secara pribadi. Di lapangan latihan, murid-murid yang diselamatkan melihat mayat, anggota badan yang patah, dan darah yang terkumpul di sungai. Wajah mereka menegang, dan beberapa dari mereka hanya bisa muntah. Kakak senior, seorang murid menunjuk ke kepala Zhou Tianba dan berkata dengan kaget, itu kepala bandit gunung. Kepalanya dipenggal. Semua orang menoleh dan menghela nafas. Bandit gunung dari Black Mountain telah mendatangkan malapetaka di Kabupaten Qingyang untuk waktu yang lama. Pemerintah dan sekte besar tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, bahkan pemimpin mereka sudah mati. Ini luar biasa. Mereka, semuanya dibunuh oleh pemimpin sekte sendirian. Pemimpin sekte adalah satu-satunya di benteng. Jika dia tidak membunuh mereka, siapa lagi yang bisa? Ya dewa, ini terlalu menakutkan. Dalam sekejap, kekaguman 30 murid terhadap pemimpin sekte mereka seperti sungai deras yang mengalir tanpa henti. Jun Changqiao tidak tertarik dengan pemujaan para murid. Pada saat ini, dia telah menemukan jalan rahasia di kamar tidur Zhou Tianba yang menuju ke bawah tanah. Dia berjalan menuruni tangga dan terhalang oleh pintu besi yang terkunci. Dia mengeluarkan pedangnya dan memotong rantainya. Dia menendang pintu hingga terbuka dan melihat lantai yang penuh dengan emas, perak, dan permata. Aku kaya, aku kaya. Mata Jun Changqiao bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengambil semua harta tanpa ragu-ragu. Setelah kembali dari perjalanan yang bermanfaat, dia menempatkan Azure Dragon Sabre yang bersandar di kursi kulit harimau ke dalam cincin spasialnya. Kemudian, dia pergi bersama murid-muridnya. Benteng angin hitam, yang seperti pangkalan militer, dilalap api yang mengamuk. Benteng, tiang kayu, menara pengawas, dan mayat dibakar menjadi abu dalam nyala api. Ding, selamat, tuan rumah, karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, hilangkan kejahatan untuk rakyat. Hadiahnya adalah 50 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 50.100. Brengsek. Dalam perjalanan menuruni gunung, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, jadi, menghancurkan benteng angin hitam adalah misi tersembunyi. Hadiahnya sangat tinggi. Jun Changqiao membawa murid-muridnya turun gunung. Bandit gunung, pemimpin mereka, dan benteng angin hitam dibakar menjadi abu dalam api, menjadi sesuatu dari masa lalu. Hasil panen dari perjalanan ini cukup melimpah. Dia tidak hanya mendapatkan 50 poin kontribusi untuk menyelesaikan misi tersembunyi, tetapi emas, perak, dan permata di cincin spasialnya ditumpuk menjadi gunung kecil. Jun Changqiao tidak tahu banyak tentang mata uang benua bintang jatuh, tetapi dia secara kasar dapat memperkirakan bahwa itu akan bernilai setidaknya 10.000 tael perak. Kalau begitu aku akan punya uang untuk membangun kembali halaman dalam. Dalam perjalanan kembali, wajah pemimpin sekte Jun penuh dengan senyuman, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sekte musim semi-roh, menghabiskan uang untuk menyewa bandit untuk menculik murid-muridku. Ketika Jun Changqiao pertama kali datang ke benteng angin hitam, Zhou Tianba langsung memanggilnya dengan namanya. Siapa yang tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Menculik seorang murid untuk tebusan.
Jika saya tidak pergi, murid-murid lain akan sangat kecewa. Jika tersiar kabar, itu akan merusak prestise sekte. Jika saya pergi, bahkan jika saya membayar uang tebusan, saya akan tetap mati. Petik 2. Itu rencana yang bagus. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Sayangnya, pemimpin dan sekte musim semi roh tidak akan pernah bermimpi bahwa saya memiliki pedang yang tak terhentikan yang dapat dengan mudah menghancurkan benteng angin hitam. Mendesah. Dia menggosok pelipisnya dan berkata dengan kesal, saya hanya ingin tetap low profil di benua bintang jatuh dan menyelesaikan misi utama untuk bertahan hidup. Mengapa Anda harus memprovokasi saya? Sekte musim semi roh. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan berkata, cepat atau lambat, aku akan pergi dan mencari keadilan darimu. Mengapa cepat atau lambat, dan tidak sekarang? Karena bilah yang tak terhentikan itu disegel lagi. Dengan kultivasinya saat ini, akan sedikit sulit untuk pergi ke sekte mata air roh untuk mencari keadilan. Apakah ada talisman segel pembuka di toko? Jun Changqiao membuka panel data dan mencari di toko, tetapi tidak menemukan jimat segel pembuka. Sistem berkata, jimat segel pembuka tidak untuk dijual. Tuan rumah hanya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya jika dia menyelesaikan misi tertentu. Apakah ada peluang untuk mendapatkannya dari misi tertentu? Jun Changqiao mengangkat bahu. Apakah ini berarti jika aku ingin mendapatkan jimat segel pembuka, aku harus melihat wajahku? Ya, ini lebih sulit daripada memenangkan lotre. Pemimpin sekte Jun bergumam. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang Afrika, dan dia berkulit hitam dalam hal melihat wajah. Kakak senior sulung, kakak senior kedua. Pemimpin sekte telah kembali dengan kakak senior dan junior. Di halaman luar Ironbone, seorang murid berlari dengan penuh semangat dan berteriak keras. Li Qingyang buru-buru berjalan keluar dari aula utama. Melihat pemimpin sekte aman dan sehat, dan membawa kembali lebih dari 30 murid, batu yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh. Meskipun dia baru saja memasuki sekte, jenius nomor 1 kota Qingyang telah menyetujui Jun Changqiao. Murid tertua, Lu Qianqian, berbeda. Dia bersandar di pintu masuk aula dan melirik Jun Changqiao. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kenapa kamu bahkan tidak memiliki luka di tubuhmu? Dengan kembalinya pemimpin sekte, tulang besi tiba-tiba menjadi hidup. Apa, bangunan angin hitam di Gunung Hitam dihancurkan oleh pemimpin sekte? Para murid yang tidak melihat mayat di tanah semuanya tercengang ketika mereka mendengarnya. Li Qingyang berkata dengan tidak percaya, pemimpin sekte, apakah Anda benar-benar menyingkirkan pemimpin bandit di Black Mountain? Jun Changqiao berkata, ya. Li Qingyang menangkupkan tangannya dan berkata dengan kagum, para bandit di Black Mountain telah merugikan penduduk desa selama bertahun-tahun. Pemimpin sekte menyingkirkan mereka, tidak diragukan lagi untuk rakyat. Itu hanya masalah kecil, itu tidak layak disebut. Kata Jun Changqiao, pemerintah dan sekte besar berulang kali naik gunung dan dikalahkan berkali-kali. Pemimpin sekte menyingkirkan mereka, tapi itu hanya masalah kecil. Apa itu masalah besar? Li Qingyang bertanya-tanya, pemimpin sekte, ada 32 murid yang diculik. Mengapa satu orang hilang? Jun Changqiao berkata, pengecut itu dibunuh oleh pemimpin bandit. Murid yang memohon belas kasihan di depan Zhou Tianba dan terbunuh mengecewakannya. Dia juga menyadari bahwa dia dapat menerima murid manapun, tetapi integritas dan kesetiaan adalah masalah besar. Serakah untuk hidup dan takut mati. Li Qingyang mengerti sesuatu, jadi dia tidak bertanya lagi. Lu Qianqian masih bersandar di pintu aula utama dan berkata, pemimpin sekte, karena Black Wind Stocket dihancurkan olehmu, kamu seharusnya mendapatkan panen yang bagus, kan? Jun Changqiao berkata, sedikit. Ketika Li Qingyang mengetahui bahwa para bandit telah dihancurkan, dia berpikir untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang, yang menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang sopan. Fokus Lu Qianqian adalah pada panen. Jelas, dia tidak tertarik pada hal lain. Dia hanya tertarik pada uang. Murid pertama dan murid kedua saya memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda. Pemimpin sekte, Li Qingyang berkata, apakah halaman dalam masih dalam renovasi? Renovasi? Tentu saja, Jun Changqiao kaya sekarang. Dia melemparkan beberapa batu bata emas kepadanya dan berkata, apakah ini cukup? Cukup, cukup. Meskipun Li Qingyang lahir di keluarga terkenal, dia telah berlatih sepanjang waktu. Dia belum pernah melihat batu bata emas yang begitu berat. Sudahkah murid-murid lain melapor ke sekte? Pemimpin sekte, mereka semua ada di sini. Turunkan perintahnya. Berkumpul di lapangan latihan bela diri besok pagi. Ya, hari berikutnya, Jun Changqiao mengenakan jubah panjang yang bersih dan berdiri di tangga aula utama. Di lapangan latihan seni bela diri, 98 murid berdiri dengan rapi. Karena mereka tidak diberi seragam sekte, mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda. Mereka tampak tidak pada tempatnya ketika mereka berdiri bersama. Dia harus menemukan penjahit sesegera mungkin untuk membuat sekumpulan seragam sekte.
Uhuk-uhuk, Jun Changqiao terbatuk dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berkata, karena kamu telah datang ke Sekte Tulang Besi, kamu harus ingat bahwa prinsip pertama dari sekte ini adalah menjadi anggota Sekte Tulang Besi dan melakukan hal-hal dari Sekte Tulang Besi. Lalu apa itu orang dari Sekte Tulang Besi? Apa itu orang dari Sekte Tulang Besi? Jun Changqiao berhenti sejenak dan berkata, di dalam sekte, kamu akan berbagi kehormatan dan aib, maju dan mundur bersama. Di luar, kamu akan menjadi orang dari Sekte Tulang Besi. Semua murid berkata serempak, berbagi kehormatan dan aib, maju dan mundur bersama, lakukan hal-hal dari Sekte Tulang Besi. Jun Changqiao berkata lagi, ketika menghadapi penghinaan dan provokasi orang lain, Anda harus melawan dengan kemampuan terbaik Anda. Bahkan dalam menghadapi kematian, Anda harus meluruskan tulang belakang Anda. Jika Anda tidak takut mati, Anda akan melakukannya, hal-hal dari Sekte Tulang Besi. Ya, semua murid berteriak serempak. Oke, diberhentikan. Jun Changqiao melambaikan lengan bajunya dan pergi. Semua murid di bidang latihan seni bela diri saling memandang dengan bingung. Mereka berpikir, apa yang dimaksud pemimpin sekte dengan, ini adalah pertama kalinya dia mengumpulkan semua murid untuk pertemuan sekte. Jun Changqiao tidak banyak bicara. Dia hanya menunjukkan prinsip yang paling penting. Tentu saja, sekte tidak bisa hanya memiliki satu prinsip. Harus ada aturan sekte yang lebih komprehensif. Jadi dia memanggil Li Qingyang untuk berdiskusi. Pemimpin sekte, aturan sekte ditetapkan oleh Anda dan petinggi sekte. Saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Li Qingyang berkata dengan rendah hati. Jika saya mengatakan Anda memenuhi syarat, maka Anda memenuhi syarat. Jun Changqiao menyerahkan aturan sekte tertulis dan berkata, cepat, lihat apakah ada sesuatu yang perlu diubah atau ditambahkan. Ini, Li Qingyang cukup malu, tetapi dia masih membaca aturan sekte di atas kertas dan membuat koreksi yang sesuai. Dia juga menambahkan beberapa aturan sekte yang diperlukan. Misalnya, para murid tidak dapat meninggalkan sekte tanpa izin, dan tidak dapat saling membunuh. Setelah beberapa diskusi, aturan sekte tulang besi diselesaikan terlebih dahulu. Itu tidak berbeda dari aturan sekte lain, tetapi lebih menekankan pada menjadi orang sekte tulang besi dan melakukan hal-hal dari orang sekte tulang besi. Jun Changqiao menyerahkan selembar kertas lain dan berkata, pergi ke kota dan temukan toko penjahit yang bagus. Buat 2 set seragam sekolah untuk masing-masing sesuai dengan cetak biru dan rasio murid pria dan wanita di sekte. Seragam sekolah. Li Qingyang agak bingung. Jun Changqiao berkata, seragam yang dikenakan oleh sekte. Li Qingyang mengambilnya dan melihat berbagai seragam tergambar di atas kertas. Dia tercengang dan berkata, sekte, pemimpin sekte, bukankah seragam ini sedikit? Pergi. Ya. Li Qingyang turun gunung pada hari yang sama. Dia pergi ke toko penjahit yang bagus di kota dan membayar deposit. Dalam beberapa hari, lebih dari 200 set pakaian sekte dikirim. Dengan uang yang cukup, itu mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Jun Changqiao memerintahkan para murid untuk berganti pakaian sekte baru dan kemudian berkumpul di lapangan latihan. Setelah waktu yang lama, murid laki-laki yang dipimpin oleh Li Qingyang datang. Mereka mengenakan jubah ungu dengan kemeja pendek di dalamnya, celana panjang, ikat pinggang, gelang, dan sepatu bot mereka juga berwarna ungu. Kakak kedua, pakaian ini terlalu mencolok. Kerah kemeja pendeknya terbuka lebar. Seluruh dada mereka hampir terbuka. Mereka pasti akan ditertawakan saat mereka keluar memakai ini. Para murid terus mengeluh. Pakaian utama benua bintang jatuh mirip dengan dinasti kuno di bumi. Pakaian sekte yang dirancang oleh Jun Changqiao cerah, sederhana, dan tidak konvensional. Sulit bagi mereka untuk menerima. Mendesah. Li Qingyang menghela nafas. Dia telah melihat sketsa pakaian pemimpin sekte. Mudah baginya untuk terbiasa, tetapi ketika dia memakainya, itu masih sangat sulit. Setelah beberapa saat, para murid perempuan keluar dari pelataran dalam bersama-sama. Mereka mengenakan kemeja pendek merah dengan kain kasa tipis di sekitar pergelangan tangan mereka dan ikat pinggang tipis dan panjang di pinggang mereka, yang menggambarkan sosok ramping mereka dengan sempurna. Jaket selutut itu sangat pendek dan mereka tidak memiliki pakaian dalam. Sepasang sepatu bot merah menyala di atas lutut mereka melilit kaki ramping mereka. Pakaian wanita ini meninggalkan pakaian wanita arus utama yang rumit dan luas di benua itu. Itu tampak ringan dan sederhana, tetapi gagah dan heroik. Murid perempuan yang dipilih oleh Jun Changqiao semuanya tampan. Mereka mengenakan pakaian yang sama, yang menonjolkan sosok ramping mereka. Mereka bisa digambarkan dengan kata, indah. Wow, kakak senior dan suster junior sangat cantik. Murid laki-laki bersandar bersama dengan senyum konyol di wajah mereka. Mereka tampak seperti orang mesum. Kakak senior, mereka melihat kita. Sangat memalukan memakai pakaian seperti itu. Para wanita di benua bintang jatuh lebih tradisional. Sebagian besar dari mereka menutupi tubuh mereka dengan erat.
Jelas sulit bagi mereka untuk menerima pakaian sederhana dan maskulin seperti itu. Ideologi yang mengakar membuat murid laki-laki dan perempuan tidak bisa terbiasa dengan pakaian mode avant-garde yang dirancang oleh Jun Changqiao. Mereka harus terbiasa bahkan jika mereka tidak mau. Ini adalah perintah pemimpin sekte. Mereka tidak bisa melawannya. Kakak senior sulung keluar. Seseorang berteriak, dan semua orang melihat ke arah pintu masuk halaman dalam. Mereka melihat Lu Qianqian yang cantik, mengenakan kemeja merah lengan pendek dan sepatu bot merah menyala, berjalan keluar dengan cemberut. Wanita ini sering mengenakan gaun putih dan kain muslin ringan, seperti peri dunia lain. Sekarang dia telah berubah menjadi blus merah menyala, dia seperti mawar yang halus dan indah. Namun, itu adalah mawar dengan duri. Karena wajahnya tertutup es dan matanya yang berbintang sedikit marah, seolah-olah itu adalah nyala api, ada jenis pesona yang berbeda padanya. Para murid buru-buru menarik kembali tatapan mereka dan diam-diam mengutuk, siapa yang membuat kakak senior tidak senang. Lu Qianqian berhenti di depan lapangan latihan seni bela diri. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, tanah bergetar. Murid-murid di belakangnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah, menjaga jarak tertentu dari kakak senior sulung. Li Qingyang menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa karena Grand Senior Sister sangat marah, dia pasti punya masalah dengan seragam sekte. Pada saat ini, Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama dengan jubah putih. Dia memiliki sabuk abu-abu putih di pinggangnya, dan bahkan sepatu botnya berwarna putih. Seragam pemimpin sekte yang dibuat khusus ini berwarna putih. Ditambah dengan ketampanannya, dia tampak seperti pria terhormat dari keluarga bangsawan. Tidak buruk, tidak buruk. Saat Jun Changqiao berjalan, dia mengagumi dirinya sendiri. Aku akhirnya terlihat seperti pemimpin sekte. Tiba-tiba, dia melihat Lu Qianqian, yang sudah berganti seragam sekte. Dia memegang dagunya dan berkata, seorang wanita cantik terlihat cantik dengan pakaian apapun. Namun, ketika dia bertemu mata Lu Qianqian dan melihat nyala api di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Pemimpin sekte, Lu Qianqian berkata dengan dingin, aku benci merah. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, merah melambangkan kegembiraan dan keaktifan. Bukankah itu warna favorit kalian? Aku benci itu, aku benci itu, Lu Qianqian berkata. Sudut mulut Jun Changqiao sedikit berkedut. Semua murid hadir, dia tidak memberinya wajah sama sekali. Lu Qianqian juga menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas emosinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi berjuang dan menyakitkan, jika pemimpin sekte bersikeras bahwa saya memakainya, saya hanya bisa menurut. Meskipun dia sering menyerang Jun Changqiao, dia masih seorang murid. Kalau tidak, dia tidak akan memaksakan dirinya untuk mengenakan seragam sekte di kamarnya. Melihat ekspresi aneh di wajah wanita itu, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, ini jelas bukan hanya karena dia membenci warna merah. Mungkin ada cerita yang tidak diketahui yang sangat menyakitkan baginya, tetapi dia tidak ingin memikirkannya. Petik 2. Saya mengerti. Dia berkata, Qingyang, turun gunung dan ganti seragam kakak seniormu menjadi putih sesuai dengan gaya ini. Ya, Li Qingyang berbalik dan pergi. Dia berpikir dalam hati, apa latar belakang Grand Senior Sister. Selama periode kontak ini, meskipun Lu Qianqian pendiam, perilakunya menunjukkan bahwa dia luar biasa. Mungkin dia memiliki identitas dan latar belakang yang tidak diketahui. Karena kamu telah berganti seragam sekte, itu berarti kehidupan sekte telah resmi dimulai. Mulai besok dan seterusnya, kakak senior keduamu akan bertanggung jawab atas pelatihan harianmu. Jun Changqiao mengumumkan. Li Qingyang, yang belum pergi, hampir jatuh ke tanah. Dia bertanggung jawab untuk membangun kembali halaman dalam dan luar, membantu memodifikasi aturan sekte, turun gunung untuk menyesuaikan seragam sekte, dan sekarang dia bertanggung jawab untuk mengajar kultivasi harian. Apakah saya seorang murid atau pelayan? Mendesah. Li Qingyang menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku jatuh ke dalam parit. Itu dia, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, bubar. Ya, para murid menerima perintah dan bubar. Qian. Jun Changqiao berkata, datanglah ke aula utama. Ada yang ingin saya katakan. Lu Qianqian mengikutinya ke aula utama. Begitu dia masuk, dia berkata, saya baru saja menyinggung sekte master. Saya bersedia dihukum. Jun Changqiao duduk di kursi sekte master. Siku kanannya berada di sandaran tangan, dan telapak tangannya berada di samping wajahnya. Dia berkata, jika saya ingin menghukum Anda, saya akan melakukannya di luar. Lu Qianqian terdiam. Tangan Jun Changqiao yang lain ada di sandaran tangan. Dia menyilangkan telapak tangannya dan meletakkan dagunya di atasnya. Dia berkata, saya telah berada di sekte tulang besi selama beberapa waktu. Saya tidak tahu apa-apa tentang identitas Anda sebagai murid agung. Dia masih mengambil langkah ini.
Tidak ada maksud lain, dia hanya merasa bahwa sebagai Master Sekte, bukankah dia seharusnya tahu identitas muridnya? Lu Qianqian berkata, nama saya Lu Qianqian. Ini adalah identitas saya. Jun Changqiao terdiam. Dia berkata, maksud saya dari mana Anda berasal, di mana Anda tinggal, berapa banyak orang yang Anda miliki, dan berapa hektar tanah yang Anda miliki. Lu Qianqian berkata, saya dari tempat lain. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya tidak punya tanah atau tanah. Jawaban ini sangat asal-asalan. Jun Changqiao sangat tidak puas. Tuan Sekte, Lu Qianqian menatapnya. Rasa dingin di wajahnya sedikit memudar. Dia berkata dengan nada yang dalam, mengetahui terlalu banyak mungkin bukan hal yang baik. Ini mungkin bencana. Bencana, Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan berkata, kedengarannya menakutkan. Baik, dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Mari kita bicara tentang bisnis. Aku akan menyerahkan kultivasi harian para murid perempuan kepadamu. Saudara muda kedua mengajar murid laki-laki, dan saya mengajar murid perempuan. Apa yang akan Anda lakukan, Guru Sekte? Lu Qianqian menatapnya. Uhuk-uhuk, Jun Changqiao berkata, tentu saja saya akan bertanggung jawab untuk mengawasi. Kadang-kadang, saya akan memberikan petunjuk kepada para murid untuk memecahkan masalah dan kekurangan mereka dalam seni bela diri. Lu Qianqian berkata dengan curiga, saya pikir Master Sekte ingin bermalas-malasan. Anda ingin menjadi penjaga toko yang lepas tangan, kan? Bagaimana mungkin? Jun Changqiao berpura-pura serius dan berkata, saya masih perlu mengembangkan sekte. Saya masih harus mengandalkan kalian para murid untuk membuat sekte tulang besi terkenal di daratan. Bagaimana saya bisa malas? Terkenal di daratan, Lu Qianqian cemberut dan berkata dengan lembut, kamu bermimpi lagi. Titik. Jun Changqiao ingin secara pribadi mengajar para murid, tetapi dia hanya pada tahap ke-10 dari alam pembukaan meridian. Pemahamannya tentang martial Dao hanyalah seorang pemula kecil. Dia tidak memiliki pengalaman dalam martial Dao dan kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya bisa mengandalkan sistem sekte yang paling kuat. Sayangnya, ada batasan terkutuk yang mencegahnya membeli Insight Talismans. Mendesah, Jun Changqiao duduk bersila di kamarnya dan menggosok pelipisnya. Saya hanya bisa membiarkan murid tertua dan kedua mengajar para murid terlebih dahulu. Ketika saya dapat membeli jimat wawasan, saya secara pribadi akan mengajar mereka. Hari berikutnya, langit baru saja mulai cerah. Li Qingyang memimpin murid laki-laki ke lapangan latihan seni bela diri dan mulai berlatih. Karena kultivasi mereka berada pada tahap kedua atau ketiga, kebanyakan dari mereka berlatih dasar-dasarnya. Tidak lama kemudian, Lu Qianqian tiba dengan 20 murid perempuan. Dia berpakaian putih dan tampak seperti peri dunia lain. Karena warna pakaiannya telah berubah, embun beku di wajahnya sedikit melemah. Pelatihan harian diserahkan kepada dua murid. Pemimpin Sekte Jun duduk di aula dan membuka panel sistem karena bosan. Melihat bahwa misi sekte masih belum tersedia, dia berkata dengan muram, sistem, kapan misi terkutuk ini akan dirilis? Tunggu, panel sistem menjawab dengan bersih. Jun Changqiao terdiam, dia hanya bisa mengoperasikan teknik meditasi dan menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memadatkannya. Dia masih memiliki 50 poin kontribusi. Dia tidak mempertimbangkan untuk menukarnya dengan poin pengalaman, dia juga tidak mempertimbangkan untuk menukarnya dengan barang. Dia berencana untuk menggunakannya dalam keadaan darurat. Pemimpin sekte, setelah beberapa saat, Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata, apakah sekte kita memiliki teknik jantung yang unik? Ya, teknik kondensasi Qi. Jun Changqiao menjawab. Mulut Li Qingyang berkedut. Teknik kondensasi Qi adalah teknik jantung yang tidak lazim. Bagaimana kita bisa membiarkan para murid mempraktikkannya? Itu benar. Jun Changqiao mulai berpikir, haruskah dia menuliskan teknik meditasi dan membiarkan para murid mempraktikkannya? Tidak, ini adalah teknik hati yang dipraktikkan oleh sesepuh dari Sekte Gunung Chang. Itu tidak tepat untuk menggunakannya sebagai teknik hati sekte. Jun Changqiao membuka panel sistem, membuka toko pemula, dan berpikir dalam hati, toko itu memiliki teknik bela diri seperti tinju runtuh 9 tahap, seharusnya juga ada metode kultivasi mental, kan? Sayangnya, ketika dia membuka toko pemula, selain tinju runtuh 9 tahap, tidak ada satupun manual teknik kultivasi mental. Apa yang harus aku lakukan? Jun Changqiao tiba-tiba merasa tertekan. Sistem mengingatkan, tuan rumah dapat menurunkan menu dan barang lama akan diganti dengan barang baru. Ada fungsi penyegaran. Jun Changqiao sangat gembira dan akan menggunakan pikirannya untuk menurunkan panel item. Sistem mengingatkan, lain kali Anda menggulir ke bawah, 10 poin kontribusi sekte akan dikurangi secara otomatis. Harap pertimbangkan dengan cermat. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Tidak heran itu mengingatkannya pada niat baik. Itu adalah fungsi berbayar.
Apa yang harus dilakukan? Tarik ke bawah, atau tidak? Jun Changqiao terganggu oleh kenyataan bahwa ada banyak produk bagus di luar sana. Misalnya, Basic Great Insight Talisman dan Aptitude Modification Elixir. Begitu mereka diganti dengan produk baru, tidak mungkin untuk membelinya lagi. Sistem berkata, tuan rumah, yakinlah. Semua barang yang dibeli akan disimpan dalam inventaris, barang yang dibeli. Bahkan jika toko diperbarui, Anda dapat terus membelinya. Apakah begitu? Jun Changqiao sangat gembira. Tentu saja, dia mengerti bahwa penjelasan sistem yang cermat hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk mendorongnya menghabiskan poin kontribusi. Ah, seperti yang Anda inginkan. Pikiran Jun Changqiao bergerak dan dia menurunkan panel toko. Dia melihat bahwa barang-barang lama telah menghilang dari grid dan digantikan oleh yang baru. Ding, poin kontribusi sekte, 40.100. Jun Changqiao tidak hanya menghabiskan 10 poin kontribusi, tetapi tombol barang yang dibeli juga muncul di sisi kanan toko pemula. Dia mengkliknya dan melihat bahwa pil penyembuhan pemula dan barang-barang lain yang sebelumnya dia beli semuanya terdaftar di sana. Namun, kebanyakan dari mereka berwarna abu-abu. Dapat dilihat bahwa meskipun item tersebut direfresh, batas waktu untuk membelinya tidak akan direfresh. Jun Changqiao mengambil panel barang yang dibeli dan mulai memeriksa toko pemula. Setelah refresh, ada berbagai macam barang baru. Namun, hampir semuanya dimulai dengan toko pemula. Harga pertukaran juga umumnya 10 poin kontribusi. Hati Jun Changqiao semakin dingin saat dia terus menyeret daftar barang. Ini karena di antara barang-barang yang disegarkan, bahkan tidak ada satupun manual teknik tinju. Sudah berakhir, sudah berakhir. 10 poin kontribusi telah terbuang sia-sia. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia mungkin juga telah menukar pedang ujung dingin pemula. Hah, Jun Changqiao terus menggulir daftar ke bawah. Dia menemukan kotak di mana ada buku kuno yang menguning dengan kata-kata Yi Jinjing tertulis di atasnya. Ada hal seperti itu. Sejauh yang dia tahu, Yi Jinjing adalah salah satu buku seni bela diri Shaolin terbaik di dunia. Tidak terbayangkan bahwa itu dijual di toko. Akan lebih dahsyat lagi jika bisa diganti dengan 98K. Pikirannya bergerak dan dia mengklik pengenalan item. Barang, Yi Jinjing. Deskripsi, salah satu dari 2 kitab suci yang ditinggalkan oleh Patriark Bodhidharma ketika dia menghadap tembok di Gunung Song. Fungsi, memperkuat otot dan tulang, membuka sumbatan meridian, meredam kemauan, dan membuat tubuh marah. Keuntungan, cocok untuk seniman bela diri panggung pembukaan saluran. Setelah latihan yang sukses, tidak hanya dapat meningkatkan tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos saluran sebesar 50%. Kekurangan, hanya cocok untuk seniman bela diri panggung pembukaan saluran. Harga, 10 poin kontribusi. Kelas, metode kultivasi mental tingkat surgawi pemula. Melihat pengenalan kelas terakhir, Jun Changqiao tercengang. Dia tanpa sadar menamparkan wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, Yi Jinjing ini adalah metode kultivasi mental tingkat dewa pemula. Dia pikir dia salah lihat. Faktanya, itu memang tingkat dewa pemula. Menurut klasifikasi keterampilan bela diri benua bintang jatuh, Yi Jinjing hanyalah metode kultivasi mental tingkat dewa pemula. Setelah memastikan bahwa matanya tidak mempermainkannya, Jun Changqiao langsung melompat dari kursinya. 10 poin kontribusi untuk metode budidaya kitab suci metamorfosis tubuh tingkat dewa tingkat rendah, ini benar-benar hal yang menakutkan. Bahkan sistem tidak tahan lagi, mengatakan, keberuntungan tuan rumah sangat bagus. Kemungkinan metode kultivasi mental tingkat dewa semacam ini disegarkan di toko pemula kurang dari 1%. Hahaha, Jun Changqiao melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, menderu dalam hatinya, keberuntungan ini, aku pasti akan memasuki Eropa. Apa yang dia tunggu? Pasti beli, membeli. Pemimpin sekte Jun mengklik Yi Jinjing, dan membelinya tanpa ragu-ragu. Ding, tuan rumah menghabiskan 10 poin kontribusi dan memperoleh Yi Jinjing, X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Ding, poin kontribusi sekte, 30.100. Jun Changqiao buru-buru memasuki cincin spasial dan memegang manual Yi Jinjing di tangannya. Dengan penuh semangat berkata, sukses dalam kultivasi, meningkatkan tingkat keberhasilan pembukaan saluran sebesar 50%. Ini jelas merupakan metode kultivasi mental tingkat dewa. Petik 2. Apa hal tersulit dalam seni bela diri tahap awal benua bintang jatuh? Tentu saja, itu untuk membuka saluran. Pemilik asli dari badan ini, setelah memasuki tingkat kedua dari tahap pembukaan saluran, menantang tingkat ketiga dari tahap pembukaan saluran. Pada akhirnya, ia gagal setiap upaya dan gagal sampai kematiannya. Selama seseorang berhasil berkultivasi Yi Jinjing, bahkan jika bakatnya kurang,
masih ada peluang 50% untuk membuka saluran. Pemimpin Sekte Jun tidak sabar untuk berhasil mengolah Yi Jinjing. Dengan begitu, dia tidak perlu bergantung pada poin kontribusi untuk menukar poin pengalaman, dan bisa menggunakan energi spiritual untuk membuka saluran. Jun Changqiao menghabiskan 10 poin kontribusi untuk menyegarkan toko pemula. Dia memang telah menemukan harta karun, karena tingkat Dewa Yi Jinjing dapat dikultivasikan selama berada di tahap pembukaan saluran. Apa yang lebih baik adalah itu. Yi Jinjing tidak hanya memberikan tingkat keberhasilan 50% dalam menerobos saluran. Itu juga bisa memperkuat tendon dan tulang, membersihkan meridian, meredam keinginan, dan melunakkan tubuh. Jun Changqiao berpikir, kata pengantar mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari 2 kitab suci yang ditinggalkan oleh Patriark Bodhidharma ketika dia menghadap tembok. Mungkinkah ada juga kitab suci sum-sum pembersih? Dia terus menggulir ke bawah, tetapi dia tidak melihat kata-kata Cleansing Marrow Scripture di akhir. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah sangat beruntung mendapatkan metode kultivasi mental tingkat dewa. Bagaimana mungkin ada kitab suci lain pada saat yang sama? Ding, tuan rumah telah ditukar dengan metode kultivasi mental. Fungsi metode kultivasi sekte telah diaktifkan secara otomatis. Suara sistem terdengar di telinganya. Jun Changqiao terkejut, dan buru-buru membuka panel atribut sistem sekte terkuat. Nama sekte, Klan Tulang Besi. Pemimpin sekte, Jun Changqiao. Tingkat sekte, tingkat ke-9. Konstruksi sekte, tingkat 1. Metode kultivasi sekte, Yi Jinjing, tingkat pemula kelas surgawi. Anggota sekte, 99.100. Poin kontribusi sekte, 30.100. Nilai pencapaian sekte, 0/100. Misi sekte, tidak ada. Misi utama sekte, dalam 100 tahun, dihilangkan di sini. Metode kultivasi sekte. Tuan Rumah Su memiliki sistem untuk menukar metode kultivasi. Ini akan secara otomatis cocok dan menjadi metode kultivasi sekte. Apa gunanya? Dengan metode kultivasi sekte, murid manapun, termasuk pemimpin sekte, dapat mengolahnya. Tanpa metode kultivasi sekte yang cocok, saya tidak bisa mengolahnya. Ya, sistem menambahkan, metode kultivasi sekte hanya terbatas pada pemimpin sekte dan murid. Orang luar tidak dapat mengolah atau mencurinya. Jika seorang murid diusir, dikhianati, atau ditinggalkan, diceritakan, atau diungkapkan kepada orang lain, ingatan metode kultivasi juga akan dihapus secara paksa. Petik 2. Jadi seperti itu, Jun Changqiao masih mempertimbangkan apakah akan memberikan tingkat Dewa Yi Jinjing kepada muridnya untuk berkultivasi, tetapi berpikir bahwa levelnya terlalu tinggi, jika orang lain tahu, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Seorang pria biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin batu giok akan menimbulkan kecemburuan orang lain. Dia mengerti prinsip ini. Sekarang sistem telah menjelaskan bahwa orang luar tidak diizinkan untuk mengolah atau mencurinya, dan para murid tidak diizinkan untuk memberitahu atau mengungkapkannya kepada orang lain, dia tidak perlu khawatir. Master Sekte, apakah kamu baik-baik saja? Li Qingyang melambaikan tangannya di depan mata Jun Chang. Tanpa alasan sama sekali, pemimpin sekte berkonflik, menamparkan wajahnya sendiri, dan bahkan melompat dan tertawa bodoh. Dia pasti khawatir. Jun Changqiao turun dari kursi dan berkata dengan serius, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, biarkan saya terus mengolah dasar-dasarnya terlebih dahulu. Adapun masalah metode kultivasi mental sekte, saya perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ya, Li Qingyang mundur. Jun Changqiao berpikir sejenak dan memutuskan, mari kita gunakan Yi Jinjing sebagai metode kultivasi mental yang unik dari sekte kita untuk saat ini. Sistem berkata, tuan rumah dapat mengklik metode kultivasi sekte dan menyalinnya ke murid untuk berkultivasi. Salinan, Jun Changqiao mengklik metode kultivasi sekte dan panel data terpisah muncul. Kolom pertama menulis Yi Jinjing tingkat awal kelas surgawi, dan di bawahnya ada tombol salin. Mengklik tombol, sebuah kotak kecil muncul. Isinya adalah, silakan isi jumlah salinan manual rahasia. Termasuk saya, hanya ada 99 orang di sekte ini. Mari kita salin 99 dulu. Hati Jun Changqiao tergerak. Dia mengisi nomor 99 dan kemudian dikonfirmasi untuk menyerahkan. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10 poin kontribusi untuk menyalin manual rahasia Yi Jinjing X99. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Ding, poin kontribusi sekte, 10.000. Jun Changqiao terkejut. Dia segera meraung, menyalin manual rahasia dan masih menghabiskan poin kontribusi. Sistem berkata, apa lagi? Jun Changqiao terus mengaum, jika saya tahu bahwa saya harus menghabiskan poin kontribusi, bahkan jika saya, Jun Changqiao,
harus menyalinnya satu persatu atau melompat dari gunung di luar, saya tetap tidak akan menukarnya. Sistem berkata, tidak ada yang bisa menyalin metode kultivasi yang dibeli dari toko, termasuk tuan rumah. Jadi seperti itu, Jun Changqiao duduk, menyesap teh, dan berkata perlahan, sangat harum. Dari 50 poin kontribusi, ia menghabiskan 30 poin untuk mendapatkan Yi Jin Jing tingkat dewa dan 99 salinan. Secara keseluruhan, itu cukup menguntungkan. Lanjut, Jun Changqiao bergumam, biarkan para murid masing-masing memiliki salinan dan dengan cepat memahami Yi Jin Jing sehingga mereka dapat membuka lebih banyak meridian. Jika seniman bela diri dari berbagai sekte tahu bahwa metode kultivasi tingkat dewa ada di tangan semua orang di sekte tingkat 9, mereka pasti akan iri. Hari berikutnya, Jun Changqiao sekali lagi mengumpulkan para murid di bidang pelatihan dan mengumumkan, setelah penelitian yang melelahkan, saya akhirnya menciptakan metode kultivasi unik yang cocok untuk sekte Zeng tulang besi saya. Gan, para murid tercengang, pemimpin sekte menciptakan metode kultivasi. Omong kosong lagi, Lu Qianqian berbisik, memang benar bahwa metode kultivasi benua bintang jatuh diciptakan oleh orang-orang. Tapi siapa di antara mereka yang bukan master martial Dao? Dengan kultivasinya, sulit untuk membuat teknik tinju yang tidak dinilai, apalagi metode kultivasi. Murid-murid lain tidak berpikir begitu. Mereka telah melihat pemimpin sekte membimbing para seniman bela diri dari berbagai sekte, jadi mereka mengenali pengalamannya dalam seni bela diri. Datang-datang, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan meletakkan 99 salinan Yi Jin Jing di atas meja di depannya, berkata, satu salinan masing-masing, ambil dan kultivasi. Ya, para murid maju dengan tertib dan kembali ke posisi semula setelah menerima buku. Mereka tidak sabar untuk membolak-baliknya. Li Qingyang juga membukanya, tetapi setelah mempelajarinya sesuai dengan mantra yang tertulis di atasnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan tangannya yang memegang buku rahasia itu mulai bergetar. Mantra itu tampak misterius, tetapi mudah dipahami ketika memahaminya. Menggabungkan Xuan dan Yi dengan sempurna, metode kultivasi Yi Jin Jing ini jelas tidak sebanding dengan metode kultivasi kelas menengah yang ayahnya menghabiskan banyak uang untuk memberikannya. Mungkinkah? Li Qingyang menahan napas dan mencoba menghentikan tangannya dari gemetar. Dia diam-diam terkejut. Mungkinkah itu metode kultivasi tingkat tinggi? Murid-murid lain tidak memiliki akar spiritual tingkat tinggi, jadi sulit bagi mereka untuk memperhatikan misteri Yi Jin Jing. Tapi karena itu dibuat oleh pemimpin sekte, itu pasti bagus, jadi mereka semua memperlakukannya sebagai harta karun. Lu Qianqian adalah yang terakhir muncul. Dia memegang buku rahasia di tangannya dan berkata dengan ringan, pemimpin sekte, jika metode kultivasi yang Anda buat tidak sebagus yang saya kultivasi, tidak bisakah saya mempelajarinya? Jun Changqiao menundukkan kepalanya dan berbisik, jika metode kultivasi yang Anda kultivasi mencapai tingkat dewa, Anda dapat memilih untuk tidak mempelajarinya. Pria ini sangat dekat dengannya, dan ujung hidungnya hampir menyentuh daun telinganya. Aroma tubuhnya menghantamnya, membuat pikirannya bergerak. Mata berbintang Lu Qianqian bersinar dengan sedikit rasa malu, dan dia bergegas turun. Meskipun dia pergi, aromanya masih ada. Melihat wanita yang melarikan diri dengan panik, Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu malu? Sepertinya Anda tidak cukup dingin. Petik 2. Lu Qianqian kembali ke posisi semula. Meskipun dia tanpa ekspresi, ada sedikit rasa panas di wajahnya. Fiuh. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Melihat buku rahasia, dia berpikir, kata-kata pemimpin sekte barusan, mungkinkah Yi Jin Jing ini adalah metode kultivasi tingkat dewa? Omong kosong lagi, Lu Qianqian bergumam dan membuka buku rahasia karena bosan. Lalu, dia tidak bisa membacanya. Ekspresinya sama dengan Li Qingyang. Setelah waktu yang lama, dia memandang Jun Changqiao dan bertanya dengan ragu, apakah metode kultivasi ini benar-benar dibuat oleh pemimpin sekte? Apakah menurutmu aku perlu berbohong? Jun Changqiao dapat berdiri di depan muridnya dan tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia menciptakan metode kultivasi ini dari sistem store. Itu benar-benar tak tahu malu. Lu Qianqian tidak berbicara, tetapi hatinya kacau balau. Dia berkata, seorang seniman bela diri pembukaan meridian dapat membuat metode kultivasi tingkat dewa. Lu Qianqian hanya membolak-balik Yi Jin Jing dan memastikan bahwa meskipun metode kultivasi mental tampaknya mudah dipahami, itu sebenarnya misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu pasti metode kultivasi mental tingkat dewa yang asli. Pemimpin sekte menciptakannya. Dia tidak percaya bahwa seorang seniman bela diri tahap pembukaan meridian dapat menciptakan metode kultivasi mental tingkat dewa. Lagi pula, itu terlalu mengejutkan. Lu Qianqian tidak melanjutkan masalah ini karena pemimpin sekte tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia pasti punya alasan. Karena itu, dia dengan cepat kembali ke kediamannya dan mulai mempelajarinya dengan cermat.
Li Qingyang juga kembali ke kamarnya untuk memahami metode kultivasi mental. Mereka berdua memahami Yi Jinjing pada waktu yang hampir bersamaan. Terkadang mereka diam, terkadang mereka gembira. Ekspresi mereka berubah setiap detik. Yi Jinjing ini jauh lebih kuat daripada teknik hati jernih yang aku kembangkan. Itu bisa sepenuhnya menggantikannya. Ayah, aku menolak Sekte Gunung Biru dan bergabung dengan klan Tulang Besi. Sungguh pilihan bijak yang aku buat. Li Qingyang yakin bahwa Sekte Gunung Biru 5 aliran tidak akan memiliki metode kultivasi mental yang ajaib. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi sesuai dengan mnemonik. Manual rahasia Yi Jinjing yang ditukarkan sistem memiliki keuntungan karena mudah dipahami meskipun tampak misterius. Dengan bakat Li Qingyang, ia memasuki kondisi kultivasi setelah beberapa sirkulasi. Lu Qianqian bahkan lebih cepat. Dia sudah mengedarkan Yi Jinjing beberapa kali. Semakin dia berkultivasi, semakin bahagia dia. Metode kultivasi mental ini berfokus pada penempaan tubuh. Itu tidak bertentangan dengan teknik hati es Taixuan saya. Kita bisa mengolahnya bersama. Bagaimana pemimpin sekte bisa memiliki metode kultivasi mental tingkat dewa? Itu bahkan metode kultivasi mental yang sangat langka. Mungkinkah klan Tulang Besi benar-benar sekte kuno yang menurun? Metode kultivasi mental tingkat surgawi jarang terjadi di benua bintang jatuh. Mereka hanya ada di sekte super. Dia tidak berpikir bahwa Jun Changqiao bisa dengan santai mengambil atau membelinya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa itu telah diturunkan sejak zaman kuno. Sepertinya aku telah meremehkan klan Tulang Besi dan pemimpin sekte. Lu Qianqian mengepalkan tinjunya, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dengan metode kultivasi mental tingkat dewa, mungkin itu bisa membantu saya membalas dendam. Murid pertama dan kedua fokus pada kultivasi Yi Jinjing. Master Sekte Besar Jun mondar-mandir di kamar tidur. Dia berada di ambang kehancuran ketika dia berkata, saya sudah bermeditasi selama setengah jam, tetapi tidak ada reaksi sedikitpun. Apakah ini palsu? Kemampuan akar spiritual tuan rumah terlalu buruk. Meskipun kitab metamorfosis tendon mudah dipahami, masih lebih sulit bagimu untuk berkultivasi daripada yang lain. Maksudmu, jika aku tidak memiliki sistem, aku bukan apa-apa. Sistem terdiam lama sebelum berkata, kemampuan tuan rumah untuk memahami sangat istimewa, tapi, kamu memang bisa mengatakannya. Jun Changqiao memeluk kepalanya dan meraung, Lu Qianqian menyerangku, dan sistem juga menyerangku. Bagaimana aku bisa hidup? Tidak, aku akan membuang energiku untuk Yi Jinjing. Jika 2 jam tidak cukup, maka sehari. Jika sehari tidak cukup, maka setahun. Jika setahun tidak cukup, maka seumur hidup. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa mengolahnya tanpa bantuan dari luar. Emosi Jun Changqiao berkobar. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai bermeditasi. Dia bermeditasi sepanjang malam sampai fajar. Dia berbaring di tempat tidur dan berkata dengan lelah, saya akhirnya bisa memutar sirkulasi besar dan kecil. Mampu memutar Qi tidak berarti bahwa kultivasi akan berhasil. Dia kemudian menyerahkan urusan sekte kepada Li Qingyang dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Kerja keras terbayar. 2 hari kemudian, Jun Changqiao akhirnya menguasai Yi Jinjing. Dia dapat dengan mudah memutar sirkulasi besar dan kecil selama dia menenangkan hatinya, dan mencapai siklus tanpa akhir. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas tersembunyi, surga memberi penghargaan kepada yang rajin. Hadiahnya adalah 10 poin kontribusi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas tersembunyi, ketekunan menebus kebodohan. Hadiahnya adalah 10 poin kontribusi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas tersembunyi, earn your own living. Hadiahnya adalah 10 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 50.100. Poin kontribusi meningkat 30 poin lagi. Namun, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya sistem tidak ingin aku terlalu bergantung padanya. Itu sebabnya ia meninggalkan tugas tersembunyi seperti itu. Hanya saja, pertama, untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Sekarang, untuk menghargai yang rajin dan mencari nafkah sendiri. Mungkinkah tugas tersembunyi itu terkait dengan idiom 4 kata? Efek Yi Jinjing adalah untuk memurnikan tubuh, tetapi juga merupakan teknik kultivasi mental. Setelah Jun Changqiao berkultivasi untuk hari lain, dia menyadari bahwa kecepatan dia menyerap energi spiritual surga dan bumi jauh lebih cepat daripada seni meditasi. Seperti yang diharapkan, teknik kultivasi mental tingkat dewa lebih baik. Pada kecepatan ini, bahkan jika saya hanya memiliki bakat tingkat fana, saya dapat memadatkan energi spiritual yang cukup untuk menembus meridian saya dalam beberapa hari. Jun Changqiao, yang telah merasakan manisnya, lebih fokus pada kultivasi. Bahkan dengan bakat tingkat fananya, dia bisa mencapai kesuksesan melalui kerja keras.
Secara alami, murid lain dengan bakat tingkat fana juga akan berhasil. Itu sedikit tragis bagi murid dengan bakat rendah. Karena kelas yang lebih rendah, mereka dipisahkan oleh gunung. Mereka hampir tidak bisa memahaminya setelah 7 atau 8 hari kerja keras. 10 hari kemudian, semua murid dari Sekte Tulang Besi Pantang Menyerah telah memperoleh pemahaman awal tentang Yi Jinjing. Selama periode waktu ini, Li Qingyang tidak mengelola sekte atas nama sekte tersebut. Ini karena para junior begitu tenggelam dalam kultivasi sehingga mereka terkadang tidak makan sepanjang hari. Saudara muda, bagaimana pemahamanmu 2 hari ini? Kakak senior, tidak apa-apa. Saya sudah memadatkan energi spiritual yang cukup untuk menembus meridian saya. Hahaha, aku juga sudah cukup kental. Teknik kultivasi mental kami yang unik sangat kuat. Jika itu di masa lalu, saya akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk memadatkan energi spiritual yang cukup untuk menembus meridian saya. Sekarang, saya hanya perlu 3 hingga 5 hari. Ketika murid sekte tidak berkultivasi, mereka akan berkumpul bersama untuk membahas Yi Jinjing. Jika mereka tahu bahwa teknik kultivasi mental dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menembus meridian mereka, mereka pasti akan senang. Hari berikutnya, satu demi satu, para murid mulai mencoba menerobos meridian mereka. Aku berhasil begitu saja. Seorang murid di tahap keempat dari channel opening realm duduk bersila di tempat tidurnya. Dia bisa merasakan energi spiritual mengalir melalui meridiannya. Ekspresinya secara bertahap membeku. Bakatnya hanya dari kelas umum dan dia telah terjebak di tahap ketiga dari alam pembukaan saluran selama setahun. Selama ini, dia telah gagal berkali-kali. Kali ini, ketika dia baru saja mulai, dia mendengar suara, pop, dan meridian yang diblokir dibuka. Murid itu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun dan dinding meridian yang tebal dan berat telah runtuh. Hahaha, saya telah membuka meridian ketiga, saya telah membuka meridian ketiga. Dia tertawa dan berteriak dalam ekstasi. Matanya dipenuhi air mata. Situasi seperti ini terjadi di ruang pengadilan dalam satu demi satu. Terlepas dari bakat para murid, selama mereka mengandalkan Yi Jinjing untuk memadatkan energi spiritual untuk menerobos meridian mereka, akan ada orang yang berhasil menerobos. Hari berikutnya, Li Qingyang berdiri di aula dan melaporkan. Dari tahap kedua dari alam pembukaan saluran ke tahap ketiga, 9 orang berhasil dan 8 gagal. Dari tahap ketiga dari alam pembukaan saluran ke tahap keempat, 5 orang berhasil dan 6 gagal. Dari tahap keempat dari alam pembukaan saluran ke tahap kelima, 1 orang berhasil dan 1 gagal. Setelah melaporkan, dia menarik napas dalam-dalam. Kejutan di hatinya masih sulit untuk ditenangkan dalam waktu singkat. Li Qingyang, yang tinggal di sebuah klan, tahu bahwa membuka meridian sangat sulit. Misalnya, jika 3 hingga 5 klan muda berhasil membuka meridian mereka dalam setahun, seluruh klan akan senang. Tapi sekarang, baru kemarin saja, 30 saudara junior telah menembus meridian mereka. Jumlah ini sangat menakutkan, Li Qingyang bahkan tidak berani memikirkannya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa 15 dari 30 murid telah berhasil menembus meridian mereka. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, tidak apa-apa. Ini, baik-baik saja. Sudut mulut Li Qingyang berkedut hebat. Dia berkata, Master Sekte, 10 saudara junior berhasil menembus meridian mereka pada hari yang sama. Betapa mengejutkannya itu. Qingyang, Jun Changqiao berjalan dan menepuk pundaknya, hal semacam ini akan sangat umum di masa depan. Sebagai murid kedua, kamu harus belajar beradaptasi. Melihat sosok guru sekte yang pergi, Li Qingyang berkata dengan linglung, hal semacam ini akan menjadi sangat umum di masa depan.